Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Jadi minggu ini minggu yang cukup panjang buat Game Week 19. Kemarin kebetulan karena ada double Game Week ya. Tapi apa kabar dulu nih buat tim lu berdua, Bayu sama Raka? Gimana Rak? Bye. Gue sudah. Lu dulu dah. Baik. Lu dulu dah. Udah, oke. Gue sih sebenarnya masih on target lah ya. Karena kan gue tidak pakai hit ataupun skip. Jadi total overall poin gue di 83 poin. Nah, menurut gue sih ini udah cukup bagus sih, melihat banyak tim-tim yang triple captain ataupun bench boost poinnya nggak jauh beda sama tim gue gitu. Jadi kalau menurut gue ini masih sesuai on target, dan gue berharap untuk di double game week berikutnya gue bisa ngejar agak cukup lumayan gitu, karena kan gue emang strategi gue mikir dengan kondisi covid yang seperti ini bisa jadi akan ada beberapa double game week ya seperti musim lalu gitu. Jadi lihat aja nanti di double game week berikutnya gue akan mengejar kalian. Mengejar Fahmi lah. Baru dikejar. Dia mengejar anjir. Dia mengejar tapi dia ngejar makin jauh ya. Mundur dia. Makanya. Aduh, bye. Lu gimana, Bay? Kayaknya poinnya 100, Bayu. Selamat ya. Gue masih on target untuk pensiun sih. Masih on target untuk pensiun gue. Jangan dulu, Cuk. Jangan pensiun dulu. Liga kita masih jalan. Kalau lu pensiun, kasihan ini deg-degan yang juara 1 ntar. Hadiahnya bakal dibagiin enggak gitu kan? Kalau liga kita tetap kita lanjutin pokoknya. Kita selesai sampai akhir musim. Yoi. Tapi kayak gue udah menyerah bendera putih lah kalau untuk tim gue pribadi ya. Tapi makanya khusus bacotin ini gue udah fokusnya per game week aja nih. Oh gitu ya. Mantaunya. Karena buat jangka panjang kayaknya strategi gue banyak failnya ini. Jadi mending per game week yang kelihatan lebih bagus. Gitu aja. Oke. Tapi by the way, kita harus ucapin selamat dulu coy. Kita kayaknya kurang pernah ngebahas nih tentang liga kita nih. Jadi sekarang udah berjalan 19 game week ya. Berhasil dipuncaki oleh Worst Enemy. Dia berhasil mengumpulkan poin 1279. Kemudian disusul oleh tim Demi Cinta. Demi Cinta. Enak banget, syahdu banget gitu loh nyebutin timnya. Ini motivasinya luar biasa pasti. Iya, jadi dia bermain FPL Demi Cinta gitu loh. Ini usernya Denny Latumanui gitu. Jadi dia berhasil mengumpulkan poin 127.5. Gue ucapin lagi selamat buat kalian berdua, berhasil memuncaki posisi 1 dan posisi kedua. Jadi buat yang masih di bawah jangan berkecil hati, termasuk gua. Kita masih punya beberapa game week lagi ke depannya, dan itu masih panjang, masih banyak lagi kesuraman yang bakal terjadi gitu. Oke. Jadi lanjut saja. Kita untuk minggu ini seperti biasa kita akan bahas yang pertama udah lama nggak podcast jadi strategi transfer, bos. Strategi transfer. Yang kedua apa, Bay? Yang kedua best 11. Wah, masih ingat dia. Yang ketiga gua pemilihan kapten. Oke. Jadi tadi beberapa introduction dulu dari ini permulaan lah. Untuk game week 19 gimana nih? Menghadapi game week 20 gimana nih strategi kalian? Raka dulu. Strateginya gue dulu. Bayu. Yang menuju pensiun. Anjir. Kalau gue strateginya pasti gue bakal transfer out KDB ya. Karena memang di isunya kan 7-6 minggu ya bakal out ya. Tapi gue pasti agak mantau siapa. Karena gue harus berhati-hati, FA kan masih main kan. Iya FA. Ya gue bisa transfer in banyak pilihan. Entah Mane, entah Sterling, masih mantau itu sih gue. Masih mantau ya. Dan gue juga sebagai Liverpool nih udah mulai tergoncang nih, udah mulai digeser-geser peringkat 1. Yo. Mulai masuk gua. Iya. Gue pas kemarin pas gue liat ada Siraka. Anjir.
Gue di dalam udah bikin sampai gue bikin candi artefak masih lamanya. Dia udah sebulan anjir di dalam, dia udah sebulan dia di dalam. Dia rapi. Suwe. Gue dateng, gue bilang ya si Bayu dateng ngapain lu? Kita lihat udah ada tulisannya, Fahmi is here. Fahmi was here. Fahmi was here. Bangke. Udah dari 3 tahun yang lalu ternyata. Udah dari 3 tahun yang lalu. Baru kali ini gua keluar menghirup udara segar coy dari gua tuh. Wow. Tapi pas gua keluar, gua pilek langsung anjir, langsung masuk angin. Dingin banget anjir. Lemah, cuma 2 minggu aja udah langsung masuk angin ini kayaknya nggak bakalan 2 minggu lagi, Bay. Bakal seterusnya nih sampai selesai nih game ini. Belum, ntar liatin aja. Oke. Jadi gimana, Bay? Tadi ada Sterling ya, masih lu pantau ya? Iya, pokoknya antara Sterling, Mane, dan ada beberapa nama lah. Mungkin juga aset MU atau aset Spurs. Gue masih mantau lah untuk KDB. Yang penting yang jelas, KDB pasti gue transfer out. Gitu ya. Oke, kemudian gue ya untuk double game week kemarin terhitung inilah agak kecewa gue karena gue memakai chip Benbus. Dari Benbus gue itu cuman menyumbangkan 2 poin gitu. Zoma sama Zoma nggak main anjir. Aduh, itu yang bikin gue kesel. Terus ada lagi yang nggak main itu Zaha Rocky Putire anjir. Zaha. Jadi poin gua kemarin cuma 86 doang, tapi ya itulah apa 86. 80 bisa sama gue ya. Iya 86 tapi pakai chip anjir 2 poin doang dari bench itu cukup mengecewakan gitu loh. Jadi menghadap gua udah move on di game week 19. Oke lah itu pencapaian gua kemarin. Sekarang gua fokus ke game week 20. Sekarang gua udah transfer out Zaha, masukin Barnes. Ini pemain yang udah gua pantau dari lama sih. Akhirnya gua bisa masukin juga Barnes ini. Kemudian itu aja sih mungkin dari untuk game week 20 Zaha gua transfer out, terus gua masukin Barnes. Nggak ada pergantian besar di situ. Oke. Rok, lu gimana, Rak? Kalau gue melihat kemarin Chelsea nggak mainin Zuma ya, sebenarnya kan di game besok kemungkinan Zuma bisa dimainin sih, atau mungkin nanti malam di FA Cup itu Zuma main. Tapi gue I had in untuk defensive Chelsea gitu, karena kan gue punya 2 defensive Chelsea, ada Chilwell dan Zuma. Jadi salah satu harus gue take out. Nah gue pilih Zuma untuk di take out. Gue ambil asetnya City, Johnson. Oh, akhirnya ya. GG. Akhirnya. Kemarin saya mau ngambil dia sih, cuman kayaknya Johnson lebih secara keuangan lebih hemat, dan juga kalau lihat dari historinya bagus, dan juga fixturesnya City ini sebenarnya bagus untuk tiga game ke depan ya, lawan West Brom, Sheffield sama Burnley gitu ya. Dan juga di 6 pertandingan terakhir itu City 5 kali clean sheet, cuma kebobolan sama Chelsea doang. Oke. Kayak gitu. Jadi ini defensive City ini menggiurkan gitu. Cocok banget loh untuk ke depan. Nah, tapi ternyata di hari Jumat malam itu dapat kabar Jamie Vardy cedera. Dan cederanya kelihatannya informasinya sih a few weeks ya. Jadi kemungkinan dengan harga Vardy yang mahal, gua harus ngambil hit untuk di game week ini. Cuman gua masih belum tahu nih untuk ngambil siapa untuk gantiin si Vardy ini, masih dipantau-pantau. Bamford aja bro. Gitu, Bamford. Udah punya. Bamford ya bisa jadi sih. Tapi gua kemarin udah gua keluarin soalnya Bamford. Oh gitu ya. Soalnya kan Bamford secara fixture agak kurang sih ya. Lawannya besok oke lah lawan Newcastle, terus berikutnya lawan Liverpool kan. Terus lawan Everton. Gua kelemahan di squad gua itu kalau gua kelemahan di squad gue itu ya strikernya. Sekarang ada Bamford sama Wilson. Lu tahu kan mereka berdua agak-agak kurang lagi turun banget gitu. Ya tapi besok semoga ada harapan buat Antonio. Gue yakin lu juga masang Antonio. Kan masih ada kan? Punya gue. Yoi. Lu pasang nggak? Pasang lah. Yoi. Bayu punya nggak sih? Gak punya, gue yang nyaranin malah gue yang punya anjir. Dia yang rekomendasi kita ambil,
bagus poinnya. Dia rekomendasi nggak diambil jelek poinnya. Kagak, dia tuh kemarin mau ngambil tapi duitnya nggak cukup kayaknya. Terus sayang minusnya kayaknya. Sayang minus dia. Iya. Oke. Berarti itu tadi ya dari 3 strategi transfer kita. Kemudian kita langsung aja deh lanjut ke segmen kedua, yaitu Best Bacotin. Kali ini di segmen kedua ini seperti biasa ya, kita bakal nyebutin 11 pemain potensial. Jadi untuk minggu ini kita memakai formasi 3-4-3. Tapi kemarin lumayan berhasil ya double game week-nya Best Bacotin ya. Berapa poinnya? Ini kita tampilin nih di layar nih. Cong, tinggal dilihat aja. Ini di mana? 117 kita mengumpulkan poin kemarin. Di sini bisa lihat di sini ya nanti ya. Gua tunjuk, gua tampilin. Ternyata pindah. Kagak coy. 117 poin kemarin. Jadi lumayan inilah Lumayan lah. untuk ukuran 11 pemain yang nggak memakai chip, 117 itu poin yang bagus gitu. Makanya gue nangis kemarin ngelihat poin Best Bacotin lebih gede gitu. Oke, jadi untuk formasi ini 3-4-3 tadi gue ini ada 3 back. Yang pertama ada 3 back ya, sama ada 4 Keeper dulu lah. Iya, 4 midfielder dan 3 striker. Ya. Pertama ada Martinez besok melawan Burnley. Ini gue aja yang jelasin. Jadi kenapa kita pilih Martinez? Seperti biasa, dia salah satu kiper yang cukup konsisten di beberapa game week ini ya. Apalagi besok lawannya Burnley. Bukan tidak mungkin besok masih peluang untuk clean sheet Martinez gitu. Oke. Kemudian ada 3 back. Yang pertama ada Stones. Gimana, Bay? Raka ya tadi milih ya? Gimana, Rak? Ya tambahan aja kan tadi sedikit tambahan ya. Stones ini di musim ini salah satu back yang punya konsistensi yang bagus gitu, dan juga pertahanan City juga di beberapa game belakang lagi baik gitu. Nah ini Stones ini bisa menjadi salah satu penggantinya ini sih Van Dijk. Kalau misalkan orang-orang pada punya Van Dijk yang dulu terus cedera, nah Stones ini karena jaminan starter juga di City, dan untuk besok juga lawannya mudah dan ini bisa di-keep untuk sampai ke 3 game ke depan. Jadi Johnson atau ya Diaz gitu, itu bisa lah diambil. Siap. Kemudian ada Maguire, back dari MU. Ini besok lawannya sih. Tahu nih. Iya, ini besok lawannya sih. Tumben-tumbenan loh. Iya, tumben-tumbenan loh. Lawannya Sheffield. Terus gue yakin sih karena kemarin ngelihat juga ngelawan Liverpool, pertahanan dari MU ini sudah mulai membaik walaupun sempat kebobolan lawan Fulham kemarin ya. Cuman yang kita harapkan dari Maguire ini besok main di home juga kan, kepercayaan diri tersendiri buat Maguire buat clean sheet, dan dia ini selalu menjadi bagian dari skema permainan Ole gitu. Jadi selalu dipercayakan main 90 menit gitu, selalu jadi pilihan utama. Yang biasa di rolling itu paling Lindelof sama Bailey gitu yang tukar-tukar, tapi untuk Maguire besok gua yakin bisa jadi kunci kemenangan lagi buat MU di pertahanan ya. Maksudnya bisa clean sheet, bisa juga ngegolin gitu. Dia kan sering naik juga tuh bantu serangan gitu. Oke. Kemudian ada Diaz. Gimana, Bay? Besok lawannya West Brom. Ya Diaz bisa lawan West Brom. Ya back gua dari lama banget ini. Udah gua nggak bakal diotak-atik, dan dia pas kemungkinan besar bakal starting sih karena memang udah plot buat jadi jenderalnya pertahanan. Dan kemarin FA juga seperti istirahat. Ya dia free 6 poin lah ibaratnya lah, free 6 poin udah. Oke, kemudian kita lanjut ke 4 midfielder kita. Pertama ada Ziyech besok lawan Wolves. Iya. Tapi lumayan Sejauhnya Raka ini. Gimana, Kak? Sebenarnya Ziyech ini kemarin juga, Ziyech ini kan sebelum cedera kan sempat menjanjikan ya, satu midfielder Chelsea yang bisa bermain dengan konsisten gitu. Tetapi setelah dia masuk lagi habis cedera itu memang belum menemukan form yang yang bagus seperti sebelum dia cedera. Nah tapi
Ziyech ini bakal menjadi satu tumpuannya Lampard untuk merubah atau mengembalikan performa Chelsea. Karena dari pembelian pemain Chelsea yang dilakukan di awal musim ini, itu baru Ziyech yang bisa ibaratnya ngeblend lah sama Jadi tim Chelsea. Ziyech ini semacam jimatnya Lampard gitu ya. Semacam jimatnya Lampard ini bisa diandelin gitu. Iya. Secara umur juga dia udah lumayan lah, 27 tahun ya. Iya. Nggak senior banget, tapi juga dia dia bisa punya daya kepemimpinan juga gitu. Oke. Jadi Kemudian lanjut ada Fernandes besok lawan Sheffield. Masa gue aja yang jelasin deh. Ya udah Fernandes, masa gua ya udah penalti Iya, penalti magnet lah udah. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya MU. Kalau Sheffield sebenarnya sih gua nggak berharap ini menang karena jiwa Liverpool gua teriak-teriak. Tapi lawannya Sheffield kali ini untuk game ini kayaknya masih ada jatah menang lagi Apalagi dari home. FA. susah MU. ya. Susah kalau Apalagi- nggak menang sih MU. Sebenarnya sih nggak home nggak away bagusan away MU. Oh gitu ya. Iya. Iya. Bukan away. Tapi kalau gol ya pasti buntu-buntunya Fernandes penalti udah latihan banyak dia udah. Oh, iya. Gitu. Oke, kemudian lanjut ada Sterling. Gimana Bay? Lanjut aja langsung. Sterling ini kan sebenarnya pengganti KDB. Dengan ketiadaan KDB biasanya kan main Bernardo Silva atau nanti si Phil Foden bisa ditarik mundur atau Gundogan yang agak lebih maju. Iya. Tapi kalau ketiadaan KDB harusnya Sterling lebih eksplosif, nggak bakal lebih banyak nunggu dari crossingnya dari KDB sih. Iya. Ada plus minusnya. Tapi kalau dia nggak ada KDB kayak gini biasanya bakal main lebih banyak nusuk dibandingkan nunggu crossingan dari KDB. Oke. Dan gue rasa Sterling untuk beberapa jadwal ke depan juga sangat bagus sih, apalagi untuk game ini lawan West Brom gitu. Kemudian lanjut ada Mane besok lawan Tottenham. Lu ngelihat ininya gimana Bay? Ya, gantian lu lah. Ini ya, Gantian lu lah. gantian Fahmi lah. lu lah. Oh iya gitu ya. Jelasin Liverpool. Aduh, gua Ini nggak tricky sih. bisa coy. Gimana Bay? Gak bisa gua kalau Liverpool mah. Sebenarnya tricky nih Spurs lawan Liverpool. Dan sama-sama lagi angin-anginan. Tapi gue lihat yang masih konsisten memang si Sadio Mane. Konsisten ini dalam hal ngotot ya. Dalam hal ngotot Mane tetap masih konsisten dibandingkan Firmino maupun Salah, makanya kemarin masih dimainin dia. Iya. Dan FA nanti malam sih kita tetap harus pantau sih. Tapi kalau misalkan kemungkinan Mane dapat jatah istirahat, harusnya Mane bisa buat menjadi pencetak kebuntuan gol selama ini pas lawan Spurs sih. Gitu ya. Gitu. Oke, cukup. Kemudian kita lanjut ke 3 striker kita. Oke, besok ada Bamford lawan Newcastle. Kita tahu Bamford ini akhir-akhir ini performanya menurun ya. Cuman gua ngelihat sih untuk melawan Newcastle yang lagi kurang motivasi dan kurang bergairah sama inilah kurang mujur lah ya, kurang beruntung. Gue melihat celah buat Bamford tampil gemilang melawan Newcastle. Apalagi pola yang gue suka dari Leeds ini adalah pola serangannya. Jadi taktikalnya itu memang menyerang begitu. Jadi lebih menguntungkan Bamford dari segi FPL-nya gitu. Jadi lebih membuka peluang untuk mencetak gol apalagi assist seperti itu. Oke, next. Kemudian besok ada West Ham lawan Crystal Palace. Kita memilih Antonio. Gimana, Bay? Pemburu kita sebenarnya pilihan kita juga kan double game week kan. Iya, betul. Nah dia memang udah nggak ada saingan masih sama lah alasannya. Dia belum ada saingan, terus Crystal Palace masih kurang bagus. West Ham pun permainannya udah mulai bagus ya sekarang. Betul. Dan dia pasti menjadi striker sih. Dan benar Ya, juga kan satu-satunya striker dia. kemarin yang gue bilang kan sebenarnya untuk double game week yang paling siap itu adalah West Ham gitu. Soalnya lawan istirahatnya juga panjang gitu kan. Ternyata terbukti juga. Tapi lu gimana? Antonio itu tadi ya? Artinya memang belum ada saingan ya? Oke. Ya. Kemudian ini nih. Ada Maupay besok lawan Fulham. Lu berdua lah, siapa yang bisa ngejelasin nih?
Sebenarnya Brighton serangannya memang udah dari dulu bagus nih dia. Iya. Dan Mopa ini selain juga memang jadi striker, dia juga ya pengambil penalti lawan Fulham yang biasanya Fulham lawan tim yang selevel sama dia ataupun di bawah dia bakal keluar menyerang. Beda dengan lawan tim yang di atas dia pasti bertahan. Dan Mopa nampaknya bisa ada potensi untuk mencetak gol sih gitu. Oh gitu ya. Oke lah. Dan juga namanya dikit kalau misalkan Maupai itu sebenarnya dia tuh kan di 5 game terakhir itu dia kayak selang-seling gitu loh, 3 kali main sebagai starter dan 2 kali main sebagai substitution gitu kan. Nah, saat dia bermain starter itu dia selalu mencetak gol. Jadi untuk besok kalau misalkan mungkin dia starter juga itu bisa menjadi satu motivasi ya untuk bisa mencetak gol gitu. Apalagi lawannya juga Fulham dan itu di kandang. Walaupun sekarang kandang-kandang agak kurang relevan, ngaruh. agak kurang ngaruh gitu. Tapi dengan statistik Maupai ini, menurut gua itu juga dia bisa peluang mencetak golnya juga tinggi gitu. Lihat dari gaya main Brighton juga yang bisa bikin Maupai itu kayak free roll di depan, nyari celahnya enak banget gitu. Sip. Oke, jadi ini nih kaptennya. Siapa nih? Jangan gua. Raka lah. Raka. Ya, Siapa? gua. Raka. Gimana Raka? Kalau dari Best 11 ini sih sebenarnya yang bisa jadi kapten itu bisa dari Aset City ya. Tapi kalau misalkan nggak kuat, misalkan Aset City yang oke itu kan di bagian defender mungkin ya. Tapi kalau misalkan memang kita nggak kuat menahan 90 menit rasa deg-degan dan berharap tidak kegolan, itu bisa ambil dari pemain kita ini itu mungkin lebih aman untuk ambil Fernandes karena lawannya sendiri lawan Sheffield. Oke. Kalau misalkan yang lain-lain agak gambling sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau main safe ya Fernandes lah, penalti magnet kalau ada gitu ya. Oke. Untuk segmen kedua ini cukup. Kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Ada pemilihan kapten dari kita bertiga. Kalau gua ya ngelihat fixture besok itu kebetulan gua juga lagi punya asetnya. Gue percayakan sama Fernandes. Ini momen penebusan dosa Fernandes nih di double game week kemarin. Soalnya nggak poin lawan Liverpool gitu loh. Harapannya sih besok Fernandes bisa asis sama ngegolin juga. Makanya gue yakin sih. Makanya gue berani kaptenin Fernandes besok. Kalau lu gimana Rak? Kalau gue sendiri juga sebenarnya gue agak kebingungan ya untuk dengan tim gue yang sekarang gue punya. Itu gue mau kaptenin siapa gitu. Mungkin ya cari aman gue mungkin akan kaptenin Fernandes juga gitu. Soalnya kalau misalkan dilihat coba gue kasih tahu ya sedikit ya tim gue itu isinya ada Salah, ada Son, sebetulnya ada ya permainannya Salah, Son, Vardy, Fernandes, tapi kan Vardy nggak main, pilihannya mengerucut ke Fernandes, Salah atau Son. Tapi karena Salah sama Son saling berseteru dan juga gue merasa Tottenham ini kalau misalkan big match itu Mourinho agak kurang berani untuk menyerang gitu, lebih banyak menunggu, jadi gue mengambil Fernandes aja yang aman gitu. Oke. Bayu gimana Bay? Gue biar kalian pada deg-degan, jadi gue kaptenin Fernandes. kan kutukan lu udah hilang. Gue kaptenin Antonio dah, nggak jadi gue. Antonio gue. Bayu keren nih. Kapten gua Fernandes. Alasannya kenapa baik? Karena permainan, bukan karena supaya kalian kapten deg-degan. Kaptennya Zong sama kita deg-degan anjir, itu poinnya. Sekarang gue gitu aja. Gue ngikutin orang yang sama-sama dan gue nyari poinnya dari pemain-pemain yang gak gue kaptenin. Kayaknya saran gua Rak ya, lu siapin plan kedua gitu. Deadline kan masih lama tuh. Siapa selain Fernandes gitu. Kalau gua udah ada bisikan nih Antonio gitu kan. Hayward nih bisikan gua kemarin. Ya kalau nggak Fernandes ya Son lah gua lah. Oke gitu ya. Oke. Jadi itu tadi pemilihan kapten kita kompak memilih Fernandes. Tapi kita mau pikirin lagi opsi keduanya karena Bayu juga milih Fernandes gitu. Karena Bayu milih Fernandes. Harusnya dia tuh pertama milih kapten. Ya makanya anjir kesel gua.
merusak rencana kita semua. Gitu. Oke, sebelum kita tutup gimana nih? Ada pesan dan kesan buat lu berdua lah, buat para manajer FPL apa gimana? Tidak ada. Tidak ada, karena lu lagi terpuruk, jadi lu nggak bisa memberikan pesan gitu kan? Apalagi Nggak bisa, pesan. daripada pesan gue suram juga. Ayo. Gue kan pas lagi bagus aja gue ngasih tauin lah. Oh, gitu ya, gitu ya. Ngapain? Oke, kita tunggu panah hijaunya Bayu. Kalau Rurak gimana? Lumayan berhasil loh, tanpa chip lu 83 poin lah, walaupun masih banyak yang 100 Ya. poin di atas lu. Sebenarnya gimana ya, untuk musim ini kan kita tahu sendiri kalau agak kurang bisa diprediksi, agak kurang bisa dilihat trennya gitu. Walaupun kita sudah high test segala macam statistik lah apalah, tapi memang dengan kondisi yang sekarang agak kurang bisa diprediksi. Nah ini juga berlaku nih untuk kita semua nih yang sekarang di kehidupan kita nih, Ya. dengan kondisi yang kurang bisa diprediksi gini. Ya kita harus bisa saling menjaga lah, saling menjaga kesehatan, saling menjaga menjaga silaturahmi gitu. Iya. Jadi ya tetap sehat, tetap semangat walaupun sosialnya jatuh, hancur, tapi jangan sampai menurunkan kebahagiaan, jadi menurunkan imun tubuh kita. Oke, Kayak gitu siap. kan. Berarti Jadi bijak selalu. banget gua. Iya. Gak usah pesan, tutup. Udah gak usah pesan. Kagak lah, kagak Udah cuy. tinggal dikit. Oh ya udah sip. Udah aja udah. Makasih dan sampai jumpa.